Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, atas waktu yang diluangkannya ya, untuk hadir ngaji bersama di channel ini. Dengan sebuah harapan tentunya ya, semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download ya. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, jadi jangan diunduh, di download ya, terus di editing ya, dipotong-potong gak karuan. Lebih parah lagi, diadu lagi dengan video lain yang juga video potongan, waduh. Dilanjutkan diunggah lagi, amburadul sudah. Ya. Aku mohon jangan begitu ya. Linknya saja ya, linknya saja. Oke. Berikutnya dari kalian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu ya. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan ya dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita itu bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin ya. Oke, kita lanjutkan kajian kita ya, santai-santai saja. Ini hari Selasa, Sulatsa. Aku puasa ya. Kita lanjutkan tajuk kita yang kemarin itu apa ini? Inilah wahyu yang pertama kali turun, seri ketiga ini ya. Inilah wahyu sudah aku jelaskan ya, apa itu wahyu. Ada berapa sesi itu? Yang ya, pertama kali turun. Ya, seri ketiga. Wahyu sudah aku jelaskan ya. Nanti ada wahyu, ada firman ya. Firman itu ya qaul itu ya. Nanti wahyu itu, ini aku sudah jelaskan belum ya? Wahyu yang terkait Al-Quran ini ya, yang kepada Kanjeng Nabi itu bukan wahyu yang kepada lainnya. Kan wahyu itu bisa saja kepada yang lainnya, bukan hanya kepada Kanjeng Nabi. Itu nanti harus dipahami dalam perspektif surat atau ayat. Iya. Dia bisa saja turun ya, turun tahu ya, kemarin sudah ya, turun itu diajarkan. Itu ketika turun itu, jadi gini loh, jangan kamu bayangkan misalkan surat
apa? At-Taubah ya. Turun. Maka itu akan turun dari ayat pertama sampai berikutnya. Cut. Ada berapa ayat tuh surat At-Taubah? Nanti kamu lihat ya. Kalau Al-Baqarah itu ada berapa? Itu ada 200-an itu ya Al-Baqarah. Ya. Itu turun semua selesai baru turun surat ayat lain. Enggak begitu. Metodologinya enggak begitu. Bisa saja surat Al-Baqarah turun ya, misalkan berapa 5 ayat. Ini belum selesai ya. Nanti turun lagi surat lain, ayat lain. Itu begitu. Jadi jangan seperti kita nulis skripsi atau disertasi itu ya. Bab 1 dulu sampai selesai, baru bab 2 selesai, baru bab 3. Baru nanti summary di belakang kesimpulan. Nggak begitu ya. Jangan dipikirkan begitu. Jadi nanti kamu supaya nggak rancu, apa itu surat, apa itu ayat. Surat itu kumpulan dari ayat-ayat. Dikelompokno menjadi satu surat gitu loh. Paham? Ya. Gini aja, coba kita buka Androidmu kan ada ya. Kita kasih contoh misalkan surat apa ya? Al-Baqarah. Al-Baqarah ini 286 ayat. Ya. Jadi jangan kamu berpikir surat Al-Baqarah turun ya. 286 ya, sorry, aku takutnya salah. Ingatku 286. Ya. Oke, betul ya. 286 ayat turun, sudah satu surat dia. Baru surat lain turun. Dan begitu juga. Enggak begitu. Enggak seperti kita nyusun skripsi, disertasi atau karya-karya ilmiah. Kan kalau kita mau ke dosen pembimbing itu kan bab 1 dulu ya. Ya. Biasanya tajuknya apa, permasalahannya apa, terus constraint-nya apa, batasan-batasannya apa. Ya. Dibaca sama dosen pembimbing kita, baru dia tanda tangan, oke lanjutkan bab berikutnya gitu. Atau ada koreksi, nanti dikoreksi apa gitu. Setelah koreksi baru dilanjutkan ke bab berikutnya gitu. Nggak begitu. Nggak harus urutan begitu. Bisa saja, cuman aku juga nggak begitu rinci bisa menjelaskannya. Begini, bisa saja surat Al-Baqarah itu belum selesai, turun surat lain dengan ayat yang lain gitu. Bisa begitu. Ya. Makanya nanti ada metodologi asbabul wurud. Ya, jadi dia disusun berdasarkan urut-urutannya. Ya, mana yang pertama kali, kedua, ketiga, itu disusun begitu. Tapi jangan lupa nanti ada asbabun nuzul. Apa yang melatar belakanginya. Dan aku sudah ingatkan asbabun nuzul itu jangan sampai mengikat Al-Qur'an, enggak boleh ya. Jadi ada metodologi asbabul wurud, asbabul nuzul gitu ya. Oke. Yang surat ya, yang ayat sudah aku jelaskan seperti itu ya. Ya begitulah wahyu itu diajarkan, diturunkan. Oke. Kita akan lanjutkan, tapi aku akan bacakan dulu komen yang masuk dari kalian ya. Pelan-pelan ini ngomongnya. Nggak ada kopi sebabnya. Dan kita harus efektif waktu ya. Kemarin sudah dipanggil lagi sama sekolah. Tuh gimana ini, Gra itu dapat peringatan lagi sering terlambat. Sementara kalau kita syuting malam itu videonya kurang bagus, walaupun audionya tetap bagus ya. Ya sudahlah, kita ngaji sesingkat mungkin ya, supaya Gra itu juga tidak
Dia udah kelas 3 paling 8 bulan pelajaran katanya gurunya. Kemarin telat dipanggil lagi aku. Ya romantikanya seperti itu ya. Itu yang namanya. Itu yang sudah aku jelaskan waktu kita menjelaskan tentang surat apa itu ya? As-Saffat ya. Jadi yang disembelih itu apanya? Ya. Sebentar, aku bacakan komen yang masuk dari kalian. Kadang-kadang kita itu membaca itu terlalu harafiah ya, disembelih itu terus disembelih. Ya. Itu kera itu telah berkorban untuk kepentinganku. Sehingga dia telat, sehingga dapat peringatan dari gurunya. Itu pengorbanan itu. Ya. Jadi jangan ketika bicara kurban langsung ke penyembelih. Ya itu termasuk sembelih juga. Gitu ya. Oke. Nah ini seri 2 ya. Kemarin seri 3 ya. Kemarin seri 2, sekarang seri 3 ya. Aku bacakan komen yang masuk dari kalian. Bismillahirrahmanirrahim ya. Saya baru sampai ke sini, sepertinya frekuensinya mantap Pak D. Apa ya? Puture picture. Lalu kemarin kemana kok baru sampai ke sini? Teman-teman muda sejak kemarin kok. Kamu baru sampai ke sini. Frekuensinya sama. Sepertinya saya baru sampai ke sini, sepertinya sefrekuensi. Apa itu frekuensi? Kalau bicara frekuensi, ingat zaman-zaman masih mahasiswa dulu kan, hiburannya ya radio itu satu-satunya hiburan. Nggak ada YouTube, nggak ada TV ya begitu-gitu itu. Ya. Maka kalau kata frekuensi itu diucapkan jadi ingat masa lalu waktu masih punya gelar mahasiswa. Frekuensinya di mana? Oh, di sini loh nyetel lagunya enak-enak. Di radio apa? Radio apa ya? Misalkan radio bagus misalnya. Frekuensinya berapa? 100,7 apa? AM atau FM? Nah, jadi dulu radio itu gelombangnya mainnya di AM. Baru tahun berapa ya? Sekitar tahun 80 akhir mau ke 90 itu terjadi perpindahan gelombang dari AM ke FM dengan suara yang lebih mantap ya. Jadi dulu AM semua itu, nggak ada ya FM ya. Jadi kalau sudah bicara radio, frekuensinya piro? Frekuensinya berapa? Nah ini dia pakai istilah sefrekuensi gitu. Ya terserah kamu mau pakai istilah apa saja ya. Semoga betah ngaji di sini. Kalau nggak betah ya keluar, nggak apa-apa ya. Di sini enak-enak aja kok ya. Oke, terima kasih untuk Futureptures ya. Semoga betah ngaji di sini bersama teman-teman. Nggak tahu nih kamu dari mana dan namamu siapa kah? Nggak mungkin namamu Future itu. Oke, salam Isra untuk Future dan sekarang untuk Lasiona. Lasiona ini mas atau mbak ya? Suka sekali saya kalau Gus Beti rapi dalam dakwah walaupun kalau urakan tidak mempengaruhi ilmu. Oh begitu ya. Urakan itu bagian daripada kenikmatan. Jangan ya, biar aku saja, kalian harus bagus-bagus, harus rapi-rapi. Oke, terima kasih untuk saudaraku Lasiona. Nggak tahu ini ada di mana, mungkin bisa disertakan nanti ya, ada di mananya ya. Salam Isra untukmu. Kemudian soleha kita Gispati. Alhamdulillah Palu hadir Tuhan Guru. Masuk logik yang namanya pembuka pasti di depan. Pasti awal dia. Dan yang di belakang pasti penutup.
Betul ya. Salam semuanya, oke, terima kasih. Mantap, mantap logikanya masuk ya. Untuk saudara kita dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palu, salam Isra untuk kalian semuanya. Kita lanjutkan dari Pak Abdul Muluk. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bapak. Deli Sidrang ini nyimak Gus. Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat dan salam Isra untuk seluruh saudaraku semua di channel ini. Terima kasih, matur thank you. Matur nembah nuwun untuk Bapak Abdul Muluk bersama keluarga di Deli Serdang dan semuanya. Terimalah salam Isra dari kami. Ya. Kita lanjutkan Kang Mas MK Effendi dari Langkat ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kabupaten Langkat. Hadir di kajian Gus Bekti ke Pontal-Pontal mengejar tertinggal di kajiannya Gus. Ke Pontal-Pontal itu nggak tahu Irfan itu. Irfan sudah pernah jelaskan nggak salah ke Pontal-Pontal itu. Jadi dia baru ngaji di seri yang kedua, seri yang keempat sudah keluar. Dia ngaji di seri yang keempat, seri yang ketujuh sudah keluar. Nah, itu namanya ke Pontal-Pontal gitu ya. Nggak tahu Indonesianya apa ya. Ya atur saja waktunya ya, gimana enaknya. Yang penting jangan lupa selalulah. Kalau nek nggak ngulang yo ngaji yo, nek nggak ngaji yo ngulang gitu ya. Kalau nggak ngajar ya belajar, kalau nggak belajar ya ngajar gitu. Oke, terima kasih untuk Kang Mas MK Effendi dan salam Isra untukmu, untuk semua saudaraku yang ada di sana. Oke. Kemudian Riuk ya, Jakarta Selatan. Hadir Gus. Oke, terima kasih untuk Riuk yang ada di Jakarta Selatan. Salam Isra untukmu ya. Kemudian Kang Muhammad Mboy IRF apa LRF ya, namanya gandeng-gandeng. Salam Isra juga untukmu saudaraku. Hadir Gus dari Serdang Bedagai. Mana ya? Serdang Bedagai itu mana? Ya. Mungkin bisa dijelaskan, aku baru tahu. Sekarang banyak pemekaran daerah ya, jadi nggak semua daerah kita menjadi tahu. Dulu kan dikunci di angka 27. 27 apa 29? Bahwa Indonesia itu terbagi menjadi 27 provinsi. 27 ya. Yang terakhir itu adalah Timur Timur. Kemudian peristiwa politik membawa kita pada sejarahnya yang namanya apa itu dulu? Jejak pendapat ya, akhirnya terlepas ya. Itu panjang ceritanya Timur Timur ya. Karena memang Timur Timur tidak pernah dijajah Belanda. Dia dijajah Portugis. Sedangkan yang namanya Indonesia itu wilayah yang pernah dijajah Belanda. Lalu mengapa kok itu kita ambil? Itu panjang. Nanti ada hubungannya dengan perang dingin antara Timur dan Barat, antara yang dimotori Amerika dan Uni Soviet saat itu, antara negara-negara yang pandangannya kiri atau komunis ya. Sementara Amerika mempelopori demokrasi. Katanya sih demokrasi. Buktinya ketika menghajar Irak dengan tanpa hati nurani ya. Pertama dituduh menyimpan senjata pamungkas, senjata massal, pembunuh massal. Setelah diserang tidak terbukti ada senjatanya, dia bukannya minta maaf dan memperbaiki itu. Semua fasilitas-fasilitas yang rusak dari negara Irak justru terus melanjutkan meluluh lantakkan Irak. Terus di mana letaknya demokrasi? Di mana letaknya hati nurani? Punya agama nggak dia? Apa agama dia? George Bush itu agamanya apa? Apakah agamanya dia mengajarkan menjadi pembunuh seperti bajingan seperti itu? George Bush dua-duanya tanya. Yang senior yang dulu tanya, Bush, nama agama lu itu apa? Apa yang diajarkan agama lu? Kok bajingan begitu sama orang? Ya. Suruh baca dia Al-Quran. Nggak usah diimani, dibaca biar tahu. Bahwa menjaga satu kehidupan itu sama dengan menjaga seluruh kehidupan. Menghancurkan satu kehidupan sama saja menghancurkan seluruh kehidupan. Jadi ada rasa saling hormat di sana. Ya. Mungkin nggak tahu dia punya agama nggak si George Bush itu. Ya.
Jadi begitu ceritanya ya. Kok bisa lari ke sana gue? Dari Serdang Badagai. Jujur gue kagak tahu Serdang Badagai ini daerah mana ya. Mungkin pemekaran daerah ya. Sekarang kita berapa provinsi itu? Nggak hafal juga aku. Dulu 27 provinsi, ya. Lepas 1, 26, nggak tahu sekarang berapa. Oke, gitu Kang Mas ya. Semoga Kang Muhammad IRF betah ngaji di sini. Kita lanjutkan Kang Hermanan Nata Wijaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir Nima. Salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra juga untuk Kang Hermanan Nata Wijaya. Kita lanjutkan ada Kang Sahran Gipari menyimak setelah lohor selesai makan siang. Oke, atau nuhun Kang. Salam Isra untuk semuanya yang ada di Bandung Utara bagian barat. Kang Mas Didi ya dari Brebes ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyimak Gus. Oke, monggo ya. Kita lanjutkan Kang Mas Agitya Karis. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Ikut mengkaji ke channel Isra. Oke, matur nuwun Islam Rasional. Salam Isra juga untuk semuanya yang ada di Semarang. Asalnya Jakarta tapi dia sekarang telah menjadi penduduk Semarang ya. Oke, Kang Mas Agit ya. Terima kasih sudah aku bacakan semuanya dari komen-komen yang masuk ya. Sekarang kita akan lanjut ke sini. Sebetulnya apa sih misterinya di sini? Kita selalu mendapatkan informasi yang salah. Ya kalaupun nggak mau dibilang salah, tidak lengkap, parsial, sehingga kita keliru untuk menentukan sebetulnya wahyu yang pertama kali turun, yang pertama kali diajarkan oleh Kanjeng Nabi itu surat yang mana dari 114 surat itu, atau ayat yang mana dari 6.236 ayat itu. Jadi bukan 6.666 loh ya. Itu yang mana? Gitu ya. Kita selalu merujuk di Al-Alaq ya. Al-Alaq itu biasanya kita langsung menuju surat yang ke-1 sampai yang ke-5 ya. Coba buka Al-Qur'anmu ya. Yang anu aja supaya cepat ya. Yang apa namanya? Yang gini ya. Yang apa namanya ini? Yang Android ya. Biasanya kita selalu menuju ke sana ya. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Pertama. Kedua, khalaqal insana min alaq. Ya. Ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Ya. Keempat, ya. Aladzi alama bil kolam. Kolam itu pena ya. Dari sini aja kita tahu bagaimana Islam itu mengajarkan kita tentang pentingnya ilmu. Pena. Ya kapan-kapan aku mau jelaskan. Orang Islam itu perang semua itu berangkat ke medan perang nggak boleh loh. Misalkan kita perang ya, membela diri. Berangkat semua ke medan perang nggak boleh sama Allah. Harus ada di antara kita yang menuntut ilmu. Subhanallah. Perang itu begitu pentingnya karena perang dalam Islam itu kan dia defensif, bertahan. Artinya kita terancam. Artinya peperangan itu begitu perlu. Entah demikian itu tidak boleh berangkat semua. Itu di surat apa gue lupa, nanti kapan-kapan bisa kita kaji itu. Ya, sebagian dari kita harus menuntut ilmu. Itu menunjukkan betapa pentingnya ilmu. Begitu juga di sini surat Al-Alaq ayat yang keempat itu ada kata kolam. Bukan kolam-kolam tempat mandi, nanti lu goblok juga. Kolam itu pena. Yang namanya pena itu mesti hubungannya dengan tulis-menulis, hubungannya dengan menuntut ilmu. Makanya kami di Sumatera mengatakan ikatlah ilmu itu dengan pena. Ikatlah ilmu itu dengan pena. Dulu kami itu masih SD itu mesti diajari kata-kata bijak atau kata-kata mutiara. Ya. Besar pasak daripada tiang. Nah, begitu ya biasanya ya. Menepuk
air di dulang terpercik muka sendiri. Ya, dulu kami diajari gitu, Sata. Anak-anak sekarang goblok kabeh ora diajari gitu. Nggak tahu menteri pendidikannya itu bagaimana. Kita punya paket pendidikan siapa? Ki Hajar Dewantoro. Justru nggak kita pakai yang metodologi lain yang nggak matching dengan budaya kita. Itu kita tuh kadang-kadang heran. Ya. Gusti Allah Agung sudah memberikan kepada kita sosok pribadi yang itu pakar pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Nggak mau pakai yang modelnya orang luar. Budaya kita bukan budaya mereka. Makanya kan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Karena dari nama saja kalau dia menjiwai dia tahu bagaimana seharusnya pendidikan ini diberikan. Tapi kan kita menempatkan orang yang tidak pada tempatnya. Jadinya kacau. Ya. Kehebatan almarhum Pak Harto, semoga Allah merahmati umur panjangnya. Dia itu bukan pinter segalanya, enggak. Tapi dia pinter menempatkan orang yang pinter pada bidangnya. Gitu loh. Teknologi, siapa? Pak Habibie almarhum, semoga Allah merahmati umur panjangnya. Ya, taruh sana dia. Menteri Ristek dan Habibie. Iki plonga-plongo goblok jadi menteri ini. Nggak tahu apa-apa jadi menteri ini, ya kacau. Ya, oke. Yang mengajar dengan pena. Jadi pena itu sudah menunjukkan keilmuan, ya. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Selesai. Alamal insana malam ya'lam. Tuh. Yang kita terima dari apa yang kita ajari, ya, yang informasi kita terima itu adalah Quran surat apa lagi? Al-Alaq. Al-Alaq, ya, surat yang ke 96, ya, ayat 1 sampai 5. Ya, ini dia. Ini yang kita terima publik seperti ini. Nah, ini menjelaskan yang tadi. Ini kan ada berapa ayat ini. Dia nggak langsung semuanya. Dia hanya 5 ayat turun. Ya. Coba kita lihat ada berapa ayat ini. Al-Alaq ini. Al-Alaq ini ada 19. Ya. Ditutup dengan sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah terdekatkanlah. Ya. Ya. Kola la tuthi wasjud waktarib, ya, itu yang ke-19. Tapi dia nggak 19 turun semua. Enggak. 5 dulu. 1 sampai 5 ini. Ya. Oke. Yang kita pahami ini. Karena itu informasi yang masuk kepada kita waktu kita ngaji-ngaji dulu, ya. Waktu masih masih kecil, ya. Dan itu berkembang menjadi knowledge public, ya, pengetahuan umum, sehingga kalau ditanyakan berdasarkan mainstream, ya ini yang pertama kali turun ya Al-Alaq surat 96 1 sampai 5. Kan gue sudah bilang ini melanggar rasionalitas gue. Masa sih ini yang pertama kali turun? Karena apa? Kalau kita baca Al-Quran ada Al-Fatihah, ya. Artinya apa? Pembuka. Yang namanya pembuka itu mesti di depan. Ya. Buka surat pertama dari Al-Quran. Jadi kita langsung cross check by data, ya. Itu ya. Quran surat Al-Fatihah. Surat pertama, ya. Surat pertama itu ada, ini nanti aku jelaskan, ya, pernik Al-Fatihah itu, ya. Karena nanti kamu baca Al-Quran itu ada yang komposisinya beda. Di mana bedanya? Di posisi bismillah. Bismillah itu termasuk ayat atau dia pembuka ayat. Itu nanti debatable lagi itu, ya. Terus nanti
tentang apa lagi ya? Tentang bagaimana karena banyak ya. Imam-imam itu kalau baca gini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu bermasalah loh. Tapi kita nggak memahaminya, jadi dianggap itu biasa saja. Itu bukan satu kata. Kana budu itu bukan satu kata. Jadi bacanya nggak iya kana budu, nggak begitu. Itu harus dipenggal ka nak budu, ka nasta'in. Itu harus ada jeda gitu loh. Tapi kan kita biasanya nggak perhatian. Cobalah kamu kalau sholat, kalau itu sholat maghrib, sholat isya, ya subuh yang itu dizaharkan, ya bukan siri maksudnya diucapkan. Banyak para imam itu nggak memahami itu atau terlenakan sehingga dia kira itu satu kata. Enggak, itu harus dipenggal itu. Ya. Nah, di sini ya 1 sampai 7. Inilah nanti kalau kamu baca yang 7 ayat berulang-ulang itu loh. Nah. Ya, 7 ayat berulang-ulang. Insya Allah besok nanti kita bisa jelaskan pernak-pernik Al-Fatihah gitu aja ya. Sebetulnya ya banyak ya. Tentang bismillah itu sebetulnya gimana? Posisinya dia masuk dalam ayat atau dia sekedar punya fungsi pembuka. Karena nanti itu terbitan Al-Quran ada yang memasukkannya ke dalam ayat, ada yang tidak. Ya. Jadi itu bagian dari ayat enggak. Belum lagi nanti kalau diskusi-diskusi yang dilanjut amin ya. Ya, walat dolin. Terus kan kita menjawabnya amin. Nah, itu bagian ayat atau tidak? Kalau bagian ayat, nah bagaimana? Ternyata nggak ada. Kan di Al-Quran nggak ada itu diksi amin. Nah, terus, loh kenapa kalau kita selalu menutup dengan amin, ya, merespon dengan amin ketika dalam sholat? Itu insya Allah besok lah ya, di seri keempat kita diskusikan. Nah, kita sekarang fokus di sini dulu. Ini itu artinya pembuka. Yang namanya pembuka itu mesti awal. Mesti di depan. Itu loh. Pemikiran gue saat itu, bagaimana ini bisa dikatakan yang awal kali turun. Nih. Gue lama mencari jawaban ini, gak nemu-nemu juga. Terjadi benturan. Ya. Coba. Gimana? Sedangkan Al-Fatihah jelas-jelas dikatakan pembuka. Pembuka itu ya mesti di depan dah. Mesti yang pertama. Ya. Gimana? Kan nggak ada namanya. Dia pembuka tapi di belakangan. Bukan, bos. Dia pembuka tapi bukan yang awal. Dia yang akhir. Enggak, ya. Kalau ini kan segumpal darah, terjemahan bebasnya seperti ini. Ini pembuka, ya berarti dia awal, dia akhir. Maka logika kita harus meruntuhkan yang mainstream ini, bahwa inilah wahyu yang pertama kali turun, yaitu apa? Al-Fatihah ini. Bukan alak. Beda kan? Beda dengan mainstream. Mainstream ini, gue enggak, gue ini. Tapi sekali lagi, lu merdeka-merdeka aja, bukan lu harus ngikuti gue. Lu ngikuti gue silakan, enggak juga silakan. Karena setiap keputusan lu sendiri nanti yang bertanggung jawab. Gue hanya memaparkan dari apa yang gue analisis, gue melakukan analisa,
ya. Dan ini bukan lama, bukan sebentar, gue lama menganalisanya. Akhirnya gue pada kesepakatan dengan semua data yang gue kumpulkan, ya. Lalu memutuskan Al-Fatihah inilah yang pertama kali diterima oleh Kanjeng Nabi, bukan ini. Beda kan? Sementara ya secara rasional seperti itu memang. Karena ini membuka mesti di depan. Sekarang kita perlu mencari data historisnya itu gimana. Ya. Data historisnya itu gimana? Ya. Kan kita gini loh. Pemikiran rasional itu ketemu ya. Rasionalnya itu begini. Seperti ini ketemu. Rasionalnya kalau begitu berarti yang di depan itu adalah Al-Fatihah, maka dia awal sebelum yang lain-lain diturunkan. Nah, itu pemikiran rasional, ya. Nah, sekarang kita perlu cari literasinya yang mendukung pemikiran kita itu apa, sehingga kita bisa mengatakan atau pemikiran rasionalitas kita menjadi kuat. Itu datanya di mana? Kok bisa terus dikatakan Al-Fatihah itu yang pertama kali diturunkan? Paham lu? Maksud gue gini, secara pemikiran ya ini. Tapi dia kan harus didukung literasi, data yang lain ya. Yang mana? Ya, maka besok akan kita cari literasinya ya. Sehingga kita mengatakan bahwa Al-Fatihah sebagai surat pembuka. Suratnya dia sudah jelas yang pertama. Dia 1 sampai 7 ayat ya. Nanti pernik-perniknya masalah bismillah dan amin itu insya Allah juga kita kaji. Ini yang pertama kali diajarkan sebelum ini. Gimana data pendukungnya insya Allah besok akan aku sampaikan ya. Tapi setidaknya perlahan-lahan dulu kamu mulai berpikir. Cepret. Ada sesuatu yang goyang nggak? Karena mainstream ke kanan, aku balik. Nggak, ke kiri. Atau mainstream ke kiri, enggak, aku balik ke kanan. Kan ini berbalik berapa? 180 derajat. Dari Al-Alaq, aku putar ke Al-Fatihah. Nah, sekarang pilihan di kamu. Kamu mengikuti mainstream atau anti mainstream. Ya, oke. Sampai di sini dulu kajian kita. Pesan aku ya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga sholatmu ya, jaga Islammu dalam keindahan bingkai keimananmu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain ya, karena mereka tetap saudara kita. Termasuk ini ya. Nanti kalau ada yang bertahan, oh enggak Al-Alaq, ya sudah biarin aja, enggak usah dipaksa-paksakan ya. Kamu mau ambil yang ini seperti yang aku jelaskan, udah enggak apa-apa ya. Kita hormati saja ya, tapi kan kita juga punya pendirian gitu loh maksudnya ya. Oke, semoga mendapatkan keberuntungan ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima ya. Sampai di sini ngajinya. Salam Isra, Islam rasional ya. Terima kasih, matur nembah nun. Alhamdulillahirabbil alamin.